Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Apapun situasi yang terjadi pada kita hari ini, saya mau katakan kepada kita, tetaplah bersama dengan Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan saja. Mungkin kita sudah lelah. Mungkin kita sudah cukup menderita dengan pergumulan-pergumulan kita. Tapi yakinkan dirimu, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan boleh bertahan. Dan bukan saja hanya sekedar boleh bertahan, tapi kita akan kuat. Firman Tuhan akan menguatkan kita kembali, meneguhkan kita kembali, saudara-saudara, yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini adalah nubuatan daripada Yesaya atau firman Tuhan, firman Allah yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami pergumulan yang berat. Ketika mereka mengalami hal-hal yang sangat buruk dalam kehidupan mereka. Karena mereka terbuang ke dalam pembuangan, ke dalam penjajahan. Mereka bergumul secara baik secara psikis maupun secara fisik. Ya, mereka menderita, bergumul, dan sengsara di pembuangan ini. Di tengah-tengah mereka mengalami pergumulan dan ketiadaan harapan ini, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka melalui nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Ini mau mengingatkan kepada mereka supaya mereka jangan sampai putus asa. Ya, di tengah-tengah pergumulan mereka jangan sampai karena sakitnya atau begitu beratnya penderitaan, jangan sampai mereka kehilangan pengharapan akan Tuhan. Dan ini juga mau diingatkan kepada kita saudara-saudara, bahwa seberat apapun pergumulan kita pada saat ini, apapun yang menjadi pikiran dan kesesakan kita yang menyesakkan hidup kita pada saat ini, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah hilang pengharapan. Dan saudara-saudara, buat saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya rasa ini benar. Orang yang sampai tidak tahan karena tekanan beban hidup, apalagi karena sampai dia stres, gila, saya pikir saya kurang yakin bahwa dia akan masuk surga. Saya kurang yakin akan itu. Tetapi ya, itu persoalan lain. Karena apa? Karena saya berpikir ketika orang sampai stres, bahkan sampai gila, berarti dia tidak membiarkan Tuhan ikut campur dalam setiap pergumulannya. Makanya berhati-hatilah untuk ini saudara-saudara. Supaya kita menyadari bahwa hidup kita tidak akan kuat ketika kita melakukan kehidupan kita ini dengan sendiri. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel yang sedang tinggal dalam keterpurukan, yang sedang tinggal ke dalam pergumulan yang berat, bahkan penderitaan yang begitu berat, bahkan sebagian dari atau kebanyakan mereka mengalami hilangnya pengharapan. Ini meneguhkan kembali kepada mereka. Firman Tuhan ini meneguhkan iman mereka kembali. Makanya Tuhan mengingatkan mereka, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Jadi carilah Tuhan, ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, di tengah-tengah pergumulan yang sedang terjadi, kita mau diingatkan, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Sampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Serukan nama Tuhan. Mari panggil Tuhan. Ketika kita mengalami ketersesakan, ketika kita mengalami keterpurukan yang hebat, ya, itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Ini juga menjadi bagian penghiburan, penguatan kepada kita. Mungkin kita juga mengalami pergumulan yang berat, atau mungkin kita ada yang mengalami sampai kehilangan pengharapan karena beban yang begitu berat yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mau mengingatkan kita sekali lagi, sama seperti kepada bangsa Israel. Carilah Tuhan. Dan dikatakan yang berikutnya, selama ia berkenan.
Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata mencari Tuhan, waktu Tuhan untuk ditemui juga terbatas. Ya. Jangan pikir bahwa waktu Tuhan untuk ditemui itu begitu panjang, begitu banyak untuk selama-lamanya. Terbatas, saudara-saudara. Waktu perjumpaan kita dengan Tuhan terbatas. Pergunakan waktu yang Tuhan sediakan untuk ditemui. Makanya firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 2 mengingatkan kita. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara-saudara, hari ini. Sekali lagi saya mau ingatkan, hari ini. Ketika Tuhan berkenan, hari ini. Ya. Kenapa mesti hari ini tuh, saudara-saudara? Supaya kita mengerti bahwa waktu kita ternyata terbatas. Mungkin kita tidak punya waktu besok. Siapa tahu kita sudah dipanggil Tuhan besok. Makanya pergunakan waktu hari ini. Ketika napas masih ada di hidung kita ini, kita boleh menghembuskan napas kita. Sampaikan kepada Tuhan. Cari Tuhan. Ya. Maka dia akan apa? Mendengarkan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memulihkan kita ketika kita mau mencari Tuhan. Mungkin kita ada yang mengalami pergumulan yang berat yang tidak kita yakin bahwa tidak akan terpulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kebetulan ada saudara saya pas lagi saat ini sedang koma, dan ini juga sekalian mengingatkan setiap keluarga kami, ya, keluarga Tampu Bolon, untuk diingatkan kepada keluarga Abang Batara yang pada saat ini lagi Abang Batara lagi keadaan koma, ya, pecah pembuluh darah. Saya mau ingatkan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangkan yang meninggal saja bisa dipulihkan, bisa dihidupkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Apalagi yang masih sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memulihkan. Bayangkan ya, ketika Yehezkiel mengatakan tengkorak-tengkorak itu dihidupkan kembali, maka dagingnya tumbuh ketika itu. Apalah soal pembuluh darah. Ya, saya tidak mau katakan saudara-saudara bahwa kita anggap enteng dengan penyakit, tidak. Tapi jangan sampai kita tidak mempunyai pengharapan atau sampai kita tidak kehilangan pengharapan. Pengharapan terus ada selagi Tuhan masih kita percayai. Dan untuk itu saudara-saudara, mari percayakan hidupmu terus kepada Tuhan. Makanya panggil Tuhan, serukan Tuhan kepadanya. Maka itu akan Tuhan bukakan pintu keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah Tuhan dapat ditemui? Tuhan hanya mau ditemui oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tadi ketika saya katakan di 2 Korintus 6 ayat 2, ya, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tuhan akan mau menyelamatkan kita, Tuhan akan mau menolong kita, melepaskan kita dari pergumulan kita. Tetapi bagaimana caranya, saudara-saudara? Ini yang mau kita lihat, ya. Makanya dengan apa? Firman Tuhan tadi berkata, Yeremia 29 ayat 13 itu, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya dengan sungguh-sungguh. Makanya doa kita kepada Tuhan itu harus bersungguh-sungguh. Ibadah kita juga harus bersungguh-sungguh. Bahkan tidak cukup dengan itu, saudara-saudara, bahwa hidup kita ini juga harus betul-betul sungguh-sungguh terpaut dengan Tuhan. Itu. Supaya Tuhan boleh menyelamatkan dan memberkati kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ini janji Tuhan kepada kita. Mau mengingatkan kita di Mazmur 50 ayat 15. Ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saudara-saudara, sering sekali hidup kita dalam kesesakan.
Ada begitu banyak orang percaya pada saat ini hidup dalam ketersesakan. Makan tidak bisa membeli makanan maksud saya, ya kan? Karena memang keterpurukan ekonomi, apalagi dalam pandemik virus corona ini. Ada begitu banyak orang yang susah, ada begitu banyak orang yang terbeban. Oleh karena itu makanya berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakinkah kita? Ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan uraian air mata, dengan hati yang tulus ke hadapan Tuhan, ketika kita meminta kesembuhan, ketika kita meminta pemulihan kehidupan, ketika kita berharap mujizat boleh terjadi, nyatakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berserulah, ya, aku akan meluputkan engkau. Ya, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan meluputkan orang-orang yang sakit, yang menderita itu dari pergumulannya. Ini yang mau disampaikan Tuhan kepada kita saudara-saudara pada hari ini. Makanya carilah Tuhan, maka Tuhan semuanya memulihkan kehidupan kita. Ya, Tuhan bisa mengembalikan kita, bukan saja mengembalikan sama seperti bangsa Israel dikembalikan kembali kepada ke Yerusalem atau ke Israel, tapi Dia memberikan kelimpahan, memberikan anugerah, memberikan mujizat yang luar biasa, sehingga setiap orang boleh bersukacita, boleh berbahagia, dan boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, ingat, carilah Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, jangan pergunakan lagi waktu-waktu yang ada dalam hidupmu untuk mencari hal-hal yang ya membuat kita jauh dari Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi dan meneguhkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.